Berlatar di Chicago, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Marcus yang merupakan pembunuh bayaran profesional, di mana kehidupannya di siang hari tak jauh beda dengan kehidupan bapak-bapak konvensional pada umumnya. Punya istri, punya anak, punya segalanya yang dibutuhkan untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik. Namun tentu saja sang istri tidak mengetahui apa profesi Marcus yang sebenarnya. There's a game on. Daddy's gotta work. Dalam pekerjaannya, Marcus selalu menggunakan metode atau ciri khas yang sama, yaitu selalu menyamar menjadi orang lain seperti memakai kumis palsu. Yang hal itu ia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi keluarganya yang sangat ia cintai. Suatu hari Marcus dihubungi oleh bosnya bernama Robert alias Mr. X yang memberikan sebuah pekerjaan untuk membunuh seorang pria Rusia. Sempat menolak pekerjaan ini karena waktunya bertepatan dengan hari jadi pernikahannya dengan sang istri. Marcus ujung-ujungnya menerima misi tersebut setelah Robert mengingatkan Marcus tentang kas bonan bulan lalu yang belum dilunasi. Tepat saat Marcus sedang mempersiapkan keperluannya, sang istri sendiri mendapat pesan dari Marcus tentang perubahan waktu dan tempat untuk mereka merayakan hari jadi mereka, di mana tempat yang dimaksud adalah sebuah restoran yang menjadi lokasi keberadaan si pria Rusia yang menjadi target Marcus, sehingga ketika sang istri melihat Marcus menyamar menjadi orang lain, ia pun mengikutinya karena dikira akan memberi sebuah kejutan. Namun siapa sangka pekerjaan kali ini akan menjadi pekerjaan paling disesali oleh si Marcus ketika sang istri tewas tertembak tepat saat dirinya terlibat baku tembak dengan kelompok pria Rusia yang menjadi targetnya. Satu tahun kemudian, Marcus kini sudah vakum dari dunia kriminal dan memilih untuk fokus merawat putrinya yang masih kecil. Namun sampai detik ini Marcus masih belum bisa melupakan rasa bersalah atas kematian sang istri, yang jika saja dia tidak melakukan pekerjaan haram seperti ini, mungkin sang istri masih ada sampai sekarang. Yang menarik adalah selama 1 tahun ini Marcus rupanya melakukan penyelidikan mandiri, di mana dia baru saja menemukan fakta mengejutkan tentang kematian sang istri yang bukan disebabkan oleh baku tembak yang terjadi, melainkan ada seseorang yang sengaja menembaknya. Yang hal itu diketahui setelah Marcus mencocokkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Tak hanya itu, Marcus tidak pernah mengirim pesan apapun kepada Carla terkait perubahan rencana hari jadi mereka, sehingga sudah jelas bahwa ada pelaku lain yang memang sengaja membunuh istrinya untuk suatu tujuan tertentu. Tepat di saat Marcus sedang melakukan penyelidikan lebih mendalam tentang kasus kematian sang istri, muncullah seorang tamu asing bernama Roman yang ujug-ujug menawarkan sebuah pekerjaan, lebih tepatnya sebuah undangan, di mana Marcus diminta untuk pergi ke Jepang dan melakukan sebuah pekerjaan dengan imbalan sebesar $10 juta untuk membunuh seorang target yang digadang-gadang sebagai King of Killers alias rajanya para pembunuh. Bet $10 million. I'll be expecting your call. Hello? Alih-alih menolak pekerjaan yang ditawarkan, situasi pun berubah saat sang anak jatuh sakit, lebih tepatnya sakit jantung stadium 4 yang mengharuskannya mendapat operasi yang biayanya sangat-sangat besar, yang karena semua uang hasil pekerjaan membunuhnya sudah didonasikan kepada pemerintah untuk membantu para pejabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Marcus akhirnya menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh si pria misterius tadi. Sebelum benar-benar pergi ke Jepang, Marcus masih memiliki adab untuk izin terlebih dahulu kepada mentor sekaligus sahabatnya, yaitu Robert, yang setelah menceritakan kondisi putrinya yang sedang sakit parah, Robert tidak punya hak untuk melarang keputusan Marcus, apalagi dia justru malah senang karena hutang kas bonannya bisa segera dikembalikan. I gotta do this. I don't have my security clearance anymore. Singkat cerita, tibalah Marcus di salah satu hotel di Jepang yang di situ sudah ada Roman yang menyambutnya. Roman mengajak Marcus ke dalam salah satu kamar yang di dalamnya sudah ada 6 pembunuh bayaran sama seperti dirinya. Dan ternyata pekerjaan kali ini bukanlah pekerjaan biasa, melainkan adalah sebuah undangan untuk mengikuti semacam kompetisi yang ternyata diselenggarakan oleh si target sendiri alias sang raja pembunuh. Palelolong itu game monyong berenang. I think it's time you met my employer.
Pada layar besar, Markus dan 6 pembunuh lain akhirnya bisa melihat langsung benguk dari sang raja pembunuh yang bernama Drakos, di mana dia langsung jelaskan bahwa tujuan dari diadakannya kompetisi ini adalah untuk menemukan yang terbaik dari yang terbaik, yang barang siapa dari mereka berhasil membunuhnya, maka orang itu tidak hanya akan menerima hadiah 10 juta dolar, tetapi juga akan mendapatkan gelar sebagai King of Killers menggantikan Drakos itu sendiri. See who's the best. By killing the best. Dari 7 peserta yang ada di ruangan ini, ada 1 pembunuh yang menolak untuk ikut serta dengan alasan omong kosong dan hanya buang-buang waktu saja. Tapi nampaknya keputusan tersebut adalah keputusan yang salah, karena barang siapa menolak untuk ikut, maka ia akan langsung dihabisi saat itu juga. Selanjutnya, Drakos pun menjelaskan aturan dari kompetisi ini bahwa mereka tidak akan maju semuanya sekaligus, melainkan akan diundi menggunakan koin. Siapa yang mendapat koin yang paling kecil, maka orang itu akan maju duluan. Yang jikalau salah satu dari mereka katakanlah berhasil membunuh Drakos, maka orang itu tidak akan langsung menjadi pemenangnya apabila masih ada peserta lain yang masih hidup. Dengan kata lain, hanya akan ada 1 pemenang dalam kompetisi bergengsi ini, dan mereka berenam dipaksa untuk menjadi yang nomor 1. Icon goes last. 5, 2. I guess I go first. No, you're not. Pick one. Setelah melakukan undian, tak diduga orang pertama yang akan maju ternyata adalah Markus yang berhasil mendapatkan koin terkecil. Namun salah satu peserta bernama Scott, ini babangusnya pun nampaknya sangat otoko, alias terlalu bersemangat untuk secepatnya menyelesaikan misi ini, sehingga Scott merebut koin milik Markus dan menjadikannya sebagai orang yang pertama yang akan maju menghadapi Drakos. Tepat disaksikan oleh semua peserta pada layar besar, Scott yang bermodalkan shotgun pun dengan percaya dirinya maju perlahan menyusuri setiap ruangan, di mana Drakos yang sudah mengenakan masker Jepang pun dengan santai menunggu kedatangan Scott, dan tiba-tiba ya, percaya diri saja nampaknya belum cukup untuk bisa mengalahkan sang raja pembunuh. Terlebih lagi, Drakos memakai cara yang bisa dibilang sedikit curang lah, yaitu menggunakan sebuah jebakan semacam suara dalam frekuensi tinggi yang membuat konsentrasi dari Scott menjadi terganggu sehingga setelah Scott mati, Markus dan peserta lain yang merasa dicurangi pun ingin agar aturannya dibuat ulang, yaitu ingin agar mereka bisa menyerang bersama-sama sekaligus yang secara teknis bisa dibilang adil. Mereka berenam melawan Drakos dengan ruangan jebakannya. I don't care who it is. We were led to believe we'd be hunting you under much different conditions. Sempat menolak permintaan tersebut, Drakos akhirnya setuju setelah Markus memanas-manasinya dengan mengatakan, masa raja pembunuh takut melawan semua orang sekaligus? Drakos yang tidak ingin nama besarnya dipermalukan pun akhirnya setuju dengan peraturan tersebut, tapi dengan satu syarat, dia hanya ingin melawan 4 peserta saja, yang berarti salah satu dari mereka harus ada yang mati sebelum permainan dimulai kembali. Come on, Dracos. You're the king. I think I like it. Dan ya, salah satu peserta bernama Rick pun tiba-tiba nyerenteng menyerang Markus dengan alasan tidak satu pemikiran dengannya. Yang tepat di saat bersamaan, seorang peserta bernama Dison pun memilih untuk bergerak sendiri tanpa aba-aba yang lain. Yang keputusan tersebut jelas adalah keputusan yang salah besar, karena Drakos dapat mengalahkannya dengan sangat-sangat mudah. Setelah Dison kalah, kini giliran Markus, Asa, Ren, dan Rick yang akan maju secara bersama-sama, di mana mereka berempat tiba-tiba mendapat sebuah kejutan selamat datang berupa bom yang membuat Markus dan kawan-kawan terpisah satu sama lain.
Rick sendiri menghilang tak kemana setelah dia maju duluan dan tidak terkena dampak dari ledakan. Sementara Marcus tak sengaja bertemu dengan Ren sehingga keduanya memutuskan untuk tetap bersama-sama demi mengantisipasi serangan kejutan dan jebakan yang pastinya akan datang lagi. Beralih ke Asya yang nampaknya harus bertahan hidup sendirian bermodalkan pisau sejenis kerambit yang menjadi senjata ciri khasnya. Asya pun mulai menelusuri setiap lorong dengan tenang dan perlahan tapi tidak pasti. Asya mulai merasakan aroma kemunculan Drakos yang entah akan dari mana munculnya dan tiba-tiba tidak pakai set triasa jelas bukan tandingan bagi seorang Drakos yang meski sempat membuka maskernya, tetap saja Asya harus kalah dan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Beralih ke Marcus dan Ren yang harus terpisah akibat jebakan kaca yang membuat keduanya tak bisa bersama, di mana Marcus tak sengaja masuk ke dalam sebuah ruangan khas Jepang yang di dalamnya terdapat seorang wanita Jepang dengan wajah yang cemong yang ternyata dia adalah seorang pembunuh yang memang sengaja ditugaskan untuk membantu Drakos menghabisi para peserta. Dan ya, terjadilah pertarungan yang tidak luar biasa ketika Marcus sempat kewalahan menghadapi wanita cemong ini. Namun dengan motivasi yang kuat untuk menyelamatkan putri tercintanya, Marcus dapat mengalahkan lawannya dengan cara yang cukup telaten. Selesai dengan wanita Jepang barusan, kini Marcus memasuki ruangan lain yang di situ sudah ada Rick yang ternyata sengaja menunggu Marcus di lokasi ini. Sejak awal pertama mereka bertemu, Rick nyatanya memang tidak suka dengan Marcus yang kesempatan ini ia gunakan untuk melampiaskan rasa nengtelihnya yang karena Rick memiliki ability dan pengalaman yang hampir setara, Marcus pun benar-benar dibuat kesulitan untuk mendapatkan celah mengalahkannya. Dan ya, Marcus benar-benar dibuat tidak walakaya ketika Rick berhasil menguncinya dari belakang yang seperti biasa. Di detik-detik krusial itulah sang tokoh utama selalu mendapat kekuatan dari orang terkasih, sehingga jangan salahkan Pak Gayus Tambunan apabila Rick mati tercabik baling-baling ventilasi. Beralih ke Ren yang akhirnya bertemu langsung dengan Drakos bermodalkan katana yang menjadi senjata utamanya. Ren pun bertarung dengan penuh beradrenalin yang nampaknya Drakos menemukan lawan seimbang ketika dia mendapat perlawanan yang cukup sengit. Namun tetap Drakos dengan titel King of Killers-nya masih jauh lebih unggul yang pada akhirnya Ren pun harus menerima fakta bahwa dirinya tak punya kesempatan untuk menyelesaikan kompetisi ini sampai tuntas. Setelah semua peserta mati, kini yang tersisa hanyalah Marcus seorang. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga, yaitu pertemuan pertama antara Marcus dan Drakos. Yang sebelum pertarungan dimulai, mereka berdua terlibat sedikit percakapan dengan Marcus yang menjelaskan tentang motivasinya mengikuti kompetisi ini, bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan menjadi yang nomor 1 atau raja pembunuh, tidak tertarik dengan titel King of Killers. Yang dia pedulikan hanyalah hadiah 10 juta dolar yang memang akan ia gunakan untuk biaya pengobatan putri tercintanya. Mendengar penjelasan Marcus yang tidak seambisi peserta lain membuat Drakos agak sedikit kecewa karena ia pada dasarnya menginginkan seseorang yang sangat berambisi untuk menjadi yang terbaik, sehingga pertarungan pun akan berlangsung jauh lebih beradrenalin. Namun dengan fakta bahwa Marcus berhasil bertahan sampai sejauh ini, Drakos tetap akan melawannya untuk menunjukkan ideologinya bahwa membunuh adalah bagian dari olahraga. Death. It's just part of life. Dan ya, alih-alih akan bertarung hand to hand, keduanya justru malah melakukan ucing sumput menghindari tembakan satu sama lain. Yang ketika Drakos kembali mengeluarkan mainannya yang lain, tiba-tiba ya, mereka berdua pun melakukan pertarungan tangan kosong di mana Marcus mengambil pecahan kaca untuk dijadikan senjata sehingga
Sungguh curang sekali si Drakos ini. Di detik-detik kematiannya, nyawanya berhasil diselamatkan oleh Roman yang menodongkan pistol ke arah Markus, di mana pertarungan dianggap sudah selesai dan Markus dinyatakan sebagai pemenangnya yang berhak mendapat hadiah uang sebesar 10 juta dolar dan titel sebagai King of Killers. It's $10 million in it. Disitulah Drakos akhirnya jujur tentang tujuan dari diadakannya kompetisi ini, bahwa dia tidak semata-mata melakukannya untuk membunuh tanpa maksud. Drakos sedang mencari yang terbaik dari yang terbaik untuk dijadikan partnernya. Semuanya berawal dari informasi tentang adanya kelompok pembunuh internasional yang dari kabar terkait semua anggota kelompok ini adalah para pembunuh yang berasal dari seluruh dunia yang punya backingan orang-orang kuat, pemimpin, pemerintah, dan para penguasa. Kelompok ini berpotensi akan mengubah tatanan dunia dan menyebabkan kekacauan di mana-mana, sehingga Drakos merasa tergerak untuk melakukan sebuah perlawanan dengan memburu kelompok ini yang tentu saja dia tidak bisa melakukannya sendirian, sehingga Markus diminta untuk bergabung demi untuk menciptakan keseimbangan di muka bumi ini. 6 bulan kemudian, Markus terlihat sudah pulang ke Amerika dengan putrinya yang sudah berangsur pulih, di mana Markus mendapat sebuah kiriman video berisi rekaman CCTV yang akan membuatnya benar-benar terkejut, karena pelaku yang telah membunuh istrinya ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah seseorang yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri, yakni si Robert yang biasa memberikannya pekerjaan. Tak lama, muncullah Drakos yang datang untuk memberikan tawaran yang sempat dia tolak, yaitu menjadi partnernya dalam memburu kelompok pembunuh internasional. Awalnya Markus tetap kekeh menolak tawaran ini, tetapi ketika Drakos memberitahu bahwa Robert adalah bagian dari kelompok pembunuh internasional dan alasan dia membunuh sang istri dilatar belakang oleh kepentingan kelompok tersebut, Markus pun seketika berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung demi membalaskan dendam kematian istri tercintanya. Then we go. Terakhir, kita akan diperlihatkan kebangkitan salah satu peserta bernama Scott yang pada saat kompetisi merebut koin milik Markus dan menjadikannya orang pertama yang mati. Entah bagaimana bisa Scott bangkit dari kematian, namun hasil dari riset tim IQ7 cabang Pentagon, saya menemukan fakta bahwa Scott adalah bagian dari kompetisi itu sendiri, sekaligus rekan Drakos yang memang sengaja disetting untuk pura-pura mati pertama kali. And when I get back, dinner's on me.